di channel YouTube Mr. Tris. Silahkan like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku yang berbahagia, pada hari ini saya ingin mencoba membagikan beberapa hal terkait dengan materi perkuliahan kita yang berkenaan dengan materi ajar dan lembar kerja peserta didik. Dan juga nanti saya lebih tidak terlalu banyak menjelaskan, tetapi nanti contoh-contoh yang akan berbicara, tinggal kemudian kalian nanti bagaimana cara membuatnya, silahkan contoh-contoh banyak sudah saya kemas. Para saudara sekalian, materi ajar memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik bisa paham tentang apa yang harus dikuasai, itu karena ada di materi ajar. Termasuk bagaimana cara cara mengukur ketuntasan belajar, itu juga ada pada lembar kerja peserta didik. Dan contoh-contohnya nanti kita lihat. Oke, saudara sekalian, yang pertama, poin pertama kita bahas tentang pengertian materi ajar. Saudara sekalian, dari berbagai teori yang ada, saya mencoba menyimpulkan bahwa yang disebut dengan materi ajar itu adalah sebuah materi atau substansi pelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa, yaitu dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Sehingga materi ajar itu tentu isinya adalah substansi kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga materi-materi yang harus dikuasai itu tertuang di dalam materi ajar. Itu namanya materi ajar. Sehingga materi ajar perlu disajikan dengan baik, perlu disajikan dengan menarik, menantang, kemudian siswa sehingga melihat materi ajar ini semakin jelas apa yang disampaikan oleh guru. Maka saudara sekalian, materi ajar ini kalau di siswa SD atau MI itu memiliki karakter yang berbeda dengan siswa di tingkat atasnya, baik SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Apa yang membedakan? Nanti kita bahas satu persatu contohnya. Yang kedua, saudara sekalian, macam-macam materi ajar itu ada 6 sekurang-kurangnya. Ada narasi, teks narasi itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti ada infografis. Kemudian yang ketiga ada model dialog. Kemudian ada komik poster. Kemudian yang kelima ada artikel ilmiah. Termasuk yang keenam adalah multitext. Seperti halnya saudara-saudaraku yang saya sampaikan tadi, bahwa pembeda antara materi ajar yang disajikan pada anak SD atau MI dengan anak di atas tingkatannya itu memiliki perbedaan. Salah satu yang membedakan, anak di tingkat SD atau MI itu lebih senang pada animasi-animasi, gambar animasi, perbanyak gambar-gambar yang terlalu mencolok dan siswa tertarik melihatnya. Sehingga tidak hanya tertarik pada gambar dan lain sebagainya, tetapi nanti bacaan-bacaannya meskipun tidak banyak dia akan tertarik pula. Sehingga nanti kalau melihat dari macam-macam ini, bahwa materi itu materi anak untuk SD dan MI itu tidak terlalu banyak teks narasinya, tapi barangkali banyaklah hal-hal yang bisa membuat anak didik tertarik. Nah, termasuk gambar-gambar dan warna-warnanya itu cerah-cerah, Pak. Itu senang anak SD, saudara sekalian. Sangat senang itu, cerah. Itu membuat anak didik tertarik, saudara sekalian. Nah, maka dari contoh-contoh ini, yuk kita lihat satu persatu contoh-contohnya. Yang pertama dari contoh narasinya. Di situ ada gemerlap lampu mewarnai peringatan 17 Agustus di Rumah Jaka. Ini namanya contoh narasi materi ajar. Sehingga nanti ada yang namanya gambarnya, kemudian narasinya tidak terlalu banyak. Nah, ini contoh narasinya. Jadi materinya sebenarnya di situ, tapi seolah-olah kita bercerita gitu loh, Pak. Nah, itu. Ini yang pertama, contoh narasinya. Kemudian ini sebenarnya nanti gambar-gambarnya tidak harus ada di atas.
Bisa nanti ada di samping, bisa ada di tengah, atau misalnya tidak hanya satu nanti. Nah, sehingga nanti membuat narasi ini menjadi bagus dilihat dan siswa tertantang untuk mempelajarinya. Ini contoh yang narasi. Bisa kalian membuat seperti ini. Kemudian yang kedua, ada contoh infografis atau infografik. Nah, salah satu contohnya yaitu sang jenderal yang kita kenal dengan sangat ini ya, sangat ya religius, tapi juga dia sebagai pahlawan yang menjadi idolanya anak-anak, Jenderal Sudirman itu. Nah, nanti contohnya seperti ini. Ada perjuangannya, kemudian ada step by stepnya, kan seperti itu ya. Dia lahir sampai kemudian dia meninggal tahun berapa. Ini contoh grafiknya. Nah, anak itu lebih suka seperti ini, Pak. Saudara sekalian, mohon maaf. Saudara sekalian, lebih suka itu. Seperti ini. Ini contoh grafiknya. Misalnya kita akan membahas apa misalnya. Tapi yang jelas nanti infografiknya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada contoh teks. Nah, contoh teks ini ya seperti ini teksnya. Misalnya kebersamaan dalam perbedaan. Jadi ada teks, bahkan ada narasi-narasi percakapannya. Nah, ini anak-anak suka ini, apalagi dibaca dengan bersamaan. Oh, sangat suka itu. Ada yang menjadi seorang Nabila misalnya, ada yang menjadi siapa dalam tokoh tersebut. Nah, itu lebih mudah dipahami biasanya. Dan jangan lupa, meskipun ini contoh teks, jangan terlalu banyak teksnya. Nah, tapi perbanyaklah gambar-gambar, kemudian ini nanti bisa diwarnai sesuai dengan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan contoh teks itu. Kemudian yang keempat, poster. Oh, lebih senang ini Pak, apalagi anak-anak ini Mas terhadap ini. Misalnya ini ya contoh posternya, ini ada materi kesetaraan gender dalam keluarga misalnya. Ya nanti saudara sekalian membuat seperti ini. Nah, ada gambarnya, kemudian di sampingnya ada penjelasannya, ada warna-warninya nanti. Termasuk contoh komik misalnya. Ini yang kelima, contoh komik. Nah, di situ ada komik-komik ini, contohnya antara kunut dan tidak kunut misalnya. Ini kalau religiusnya, saudara sekalian. Nah, bagaimana kita menampilkan yang namanya tujuan pembelajaran apa, itu seirama dengan komiknya para sekalian. Tapi kalau tidak sesuai ya jangan, nanti malah justru mengganggu kognitif anak terhadap apa yang akan kita raih dalam pembelajaran tersebut. Ini contoh komiknya. Ada lagi misalnya artikel. Nah, ini biasanya mohon maaf ya, artikel ilmiah ini berikan pada anak-anak yang sudah kelas tinggi, kelas 6. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalnya mau mencuplik atau mengambil di mana di artikel ilmiah itu disertakan sumbernya. Kemudian kita kemas dengan bahasa desain yang bagus. Contoh misalnya kalau yang saya utarakan ini sampingnya warna hijau, sampingnya polos. Atau misalnya per paragraf kita kasih warna misalnya, tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi jangan kemudian kita menjiplak atau mencuplik karya artikel ilmiah itu langsung dari OJS itu, Open Journal Systemnya itu nanti justru mengganggu saudara sekalian, mengganggu pemikiran anak, karena anak akan jenuh nanti ketika dia itu belajar tentang materi yang akan kita bahas itu. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada juga multi tag. Ada tag, kemudian ada grafiknya, ya namanya multi seperti ini. Teknologi di lingkunganku. Ya, ini contohnya. Ya seperti inilah cara-cara membacanya. Nah, sehingga anak ini tertarik kalau seperti ini, ada gambarnya, ada statistiknya, kemudian statistiknya itu berwarna-warna, ada ungu, ada biru dan lain sebagainya. Oh, itu suka anak. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, silakan dikembangkan. Nah, mulai sekarang silakan membuat mana yang cocok untuk materi kalian. Dari modul ajar yang kalian sudah susun, kira-kira contoh yang mana ya yang cocok ya, disesuaikan. Nah, seperti itu. Artinya tidak baku kemudian materi tertentu harus menggunakan contoh materi multitag misalnya, enggak. Tapi disesuaikan dengan materi apa yang disampaikan kalian. Termasuk kemampuan kalian dalam mendesain yang namanya materi ajar
tersebut. Itu saudara sekalian. Nah, baik, itu barangkali yang mengenai materi ajar. Silakan kalian pilih semua yang sudah ada di sini. Kemudian selanjutnya adalah LKPD ya, LKPD. Nah, saudara sekalian, LKPD ini dalam bahasa Inggrisnya itu student worksheet, artinya lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu pada kompetensi dasar kalau itu kurikulum 2013. Kemudian kalau kurikulum merdeka itu mengacu pada capaian pembelajaran atau CP yang akan dicapainya tentunya. Nah, jadi isinya adalah lembar-lembar penugasan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, setelah tahu lembar-lembar itu kita siapkan, maka yang harus mengerjakan adalah peserta didik, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian kita tahu bagaimana sih karakteristik LKPD itu. Karakteristik LKPD yang bagus itu yang pertama berbasis kompetensi. Ingat, LKPD ini tetap mengacu pada kurikulum yang akan dicapai atau capaian pembelajaran apa yang akan dicapai, itu tetap mengacu seperti itu. Nggak boleh melenceng, termasuk sesuai dengan materi ajar yang sudah kita buat itu tadi. Nggak boleh melenceng. Ini namanya berbasis kompetensi. Tidak boleh melenceng dari apa yang akan kita raih. Kemudian yang kedua, LKPD ini tujuannya untuk mengukur ketuntasan belajar. Sampai di mana sih nilai ketuntasan anak ketika sudah menyelesaikan materi ajar yang telah kita berikan. Nah, itu saudara sekalian. Kemudian LKPD itu pula tampilannya menarik, tidak jenuh, tidak langsung kita tahu. Misalnya tes tulis ya. Tes tulis esai saja dari kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak diberikan esai terus. Enggak. Sewaktu-waktu kita kasih pilihan ganda, tapi pilihan gandanya pun itu menarik tampilannya. Kemudian mungkin penilaian sikap itu harus menarik. Nah, kemudian yang keempat, karakter LKPD itu memiliki petunjuk yang jelas. Karena kalau tidak jelas bahaya terhadap perkembangan anak dalam hal berpikirnya nanti acak-acak. Buradul bahkan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sehingga menimbulkan keriuhan terhadap anak di kelas nanti. Maka petunjuk LKPD itu arahnya mau kemana itu supaya diperjelas saudara sekalian. Nah, ini saya ambil contoh-contohnya saja ya. Penilaian sikap kelompok misalnya, ini contohnya, ini observasinya. Nah, perhatikan nomor, nama, santun, jujur, toleransi, percaya diri. Ini misalnya keterangannya baik, cukup atau kurang. Nah, bisa saja konsep awal yang kemarin itu bahwa saat ini materi kita harus terintegrasi, bahkan ada 20% pembelajaran tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalian bisa menggunakan santun, jujur, toleransi, percaya diri itu bisa menggunakan profil pelajar Pancasila yang sudah kalian itu tentukan kemarin. Misalnya mandiri, berpikir kreatif, kemudian berakhlak dan lain sebagainya. Ini bisa kalian gunakan. Atau misalnya kalian memang menguji item-item ini. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan kelompok misalnya. Nah, ini saya contohkan misalnya ada soal-soal menentukan ide pokok dalam paragraf dengan menyimak video. Maka perskorannya juga harus jelas. Anak-anak disuruh membuat ide pokok, nanti misalnya yang 100% itu sudah benar, misalnya yang 60% kurang tepat, 40% dan lain sebagainya. Ini silahkan dibuat. Tentu contoh-contohnya nanti kita lihat. Termasuk penilaian keterampilan, kemampuan membaca paragraf, pemahaman tentang ide pokok, misalnya baik sekali, rubriknya seperti apa, baik bagaimana, cukup bagaimana. Ini keterampilan. Nah, ini saudara sekalian contoh lainnya. Ya, jadi yang pertama lembar covernya paling tidak seperti inilah. Bermain, belajar dan tumbuh bersama. Nah, ini contoh misalnya disusun oleh siapa namanya ya. Kemudian untuk kelas 5, nah ini masih tema ya. Boleh silakan. Nah, misalnya ini penilaian sikap misalnya. Ayo menilai teman sejawat misalnya. Jadi gambar-gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada animasinya, kemudian ya tidak terlalu kaku.
Nah, ini misalnya nama teman yang dinilai siapa, kemudian berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Si A itu iya apa tidak? Nah, ini sampai dikerjakan sampai nomor 10. Ini contoh penilaian sikap dari teman sejawat. Kemudian yang kedua, ini penilaian kognitif. Nah, kemudian suruh ini coba jelaskan pendapatmu tentang proses pernafasan misalnya. Ini tadi kan tentang pernafasan, integrasi bahasa Indonesia dan IPA. Ini kamu pasti bisa, ya, bisa di bawah ini. Ini adalah salah satu motivasi, salah satu kata-kata motivasi yang memang anak biar tidak jenuh melihat soal 1 sampai 4 ini. Karena kalau hanya ada 1 sampai 4 ini, tidak ada kata motivasi, tidak ada gambar-gambar 2 jari pis seperti ini, maka yang ada ya agak kaku rasanya, saudara-saudara sekalian. Kemudian ini yang ke berapa ini? LKPD berapa ini? Ini menulis. Ayo silakan ditulis ini sistem pernapasan. Nah, ini kan ada balon. Ini anak suka ini. Ada roket, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa seperti ini. Sebenarnya kita kan ingin mengetahui sistem pernapasan, toh. Nah, tapi karena dikemas menarik, anak juga mengerjakannya juga menarik, saudara sekalian. Nah, kemudian ini lagi menulis. Nah, ini ada orang atau ada animasi lagi ketawa. Kemudian macam-macam ini, Pak. Ada jempol. Nah, ini kan tinggal ngisi di sini anak-anak ini. Oke, kemudian yang selanjutnya berbicara. Ada 2 orang yang mengatakan Assalamualaikum. Nah, ini sebenarnya kita ini hanya ingin tahu bagaimana dia menghasilkan teks penjelasan yang tadi sudah disampaikan itu, sehingga anak-anak mampu berbicara dan diturunkan dalam model teks penulisan di bawah ini. Nah, itu saudara sekalian. Ya silakan dipilihlah banyak hal yang bisa. Yang penting pada intinya saudara sekalian, LKPD itu tidak membuat anak bosan mengerjakan, tetapi justru anak itu semangat dalam mengerjakan. Nah, silakan saudara sekalian, baik itu materi ajar atau LKPD, buatlah semenarik mungkin, sekreatif mungkin, tanpa ada batasnya. Yang penting anak melihat sebenarnya kita menyampaikan materi ajar, sebenarnya kita ingin menguji anak, tapi mereka tidak terasa belajar, mereka tidak terasa mengisi ujian-ujian yang telah kita sediakan. Oke, saudara sekalian, misalnya ada banyak tambahan-tambahan, silakan klik di komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.